Dulu misalkan terkesan bahwa camat kelihatan menjadi elitis misalkan yang harus didatangi masyarakat, bahwa masyarakat harus langsung mengetuk pintu camat. Muda, smart, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat. Persepsi awal itu yang saya temukan pada tamu atau narasumber Banten Podcast kali ini, di mana saat ini banyak pemimpin yang berjarak, tidak membumi, dan tidak inovatif, tapi kita temukan hal yang berbeda pada kepemimpinan camat di Kecamatan Curug. Sudah hadir Pak Camat? Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Pak Camat dan keluarga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pak Camat, ini benar-benar berbeda dari tim Banten Podcast yang mencoba mengelaborasi pada masyarakat Kecamatan Curug. Banyak pembangunan yang dilakukan tanpa biaya APBD. Sementara banyak pemerintah daerah bergantung sekali pada APBD, notabene-nya pada pajak. Nah, luar biasa ini. Artinya, sahabat, saatnya kita belajar, tidak perlu persepsi yang macam-macam, karena kepemimpinan seperti ini memang harus ada dan kita dukung. Gimana ceritanya Pak Camat? Kok bisa tanpa APBD membangun 100 rumah yang di keramik, kemudian ada jalan-jalan yang bagus dengan swadaya? Bagaimana bisa? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih ini Pak Dr. Ihsan ini ya. Sambil santai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesungguhnya ini alamiah saja. Alamiah dalam artian bahwa saya menyadari betul tentang tusi saya, tentang keberadaan saya sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Sadar betul tentang birokrasi. Sebagai birokrat lah. Saya pengen merubah wajah birokrat yang tadinya elitis, yang tadinya eksklusif menjadi yang humanis dan merakyat lah kira-kira itu. Kenapa ini muncul? Karena banyak literasi baik dalam hujah keagamaan maupun dalam teori-teori birokrasi bahwa harusnya birokrasi itu melayani dan tidak ada berjarak dengan masyarakat. Maka itu dulu konsep dasarnya. Kita mencoba merasakan denyut kepedihan rakyat, juga kita memetakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ketika 1 Februari 2021 kemarin saya diberikan amanah sebagai camat oleh wali kota dan wakil wali kota Serang. Berarti ada tugas sebagian wali kota dan wakil wali kota yang seharus emban. Salah satunya adalah memberikan pelayanan, memberikan pembangunan dan pemberdayaan. Karena itu di samping tugas pemerintahan di kecamatan, saya meyakini betul bahwa ketika tugas pelayanan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, dan dalam tugas pembangunan harus juga memberikan proses pembangunan yang sifatnya dari bottom up. Nah, saya mendengarkan langsung bagaimana masyarakat yang waktu itu yang rumahnya kumuh, yang tidak berlantai, yang di Curug itu masih ada yang berlantai tanah lah. Nah, saya datang ke masyarakat Lurah-Lurah, pas itu Sertijab datang. Saya menyaksikan betul bahwa masyarakat Curug masih memiliki rumah yang berantai tanah. Nah, saya ingin pastikan bahwa ke depan itu masyarakat Curug tidak lagi memiliki lantai yang tanpa berkeramik. Nah, waktu itu saya berpikir terus, alhamdulillah ada aja ketika muncul ada teman-teman yang care. Saya telepon waktu itu dari pihak swasta bahwa saya sampaikan gagasan 1, 2, 3, 4. Akhirnya oke. Dia mengirimkan sekitar 3.000 dan 4.000 keramik lah untuk di Curug ini. Nah, kita coba dan alhamdulillah kita bagikan ke masyarakat. Dengan cara apa? Terus kita sampaikan ke masyarakat, di mana ada RW, ada masyarakat, kita bagikan.
Kalau pemasangannya dananya dari mana Pak? Ada dua, ada yang kita sifatnya memang dia yang sama sekali tidak memiliki, misalkan orang tua, janda dan renta memang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk membangun dan memasang keramik, kita support. Tapi ada yang memang memiliki, ada usaha kecil-kecilan tapi untuk beli semen kita kasih subsidi untuk keramiknya. Nah, itu kita ratakan semua. Hampir 100 rumah kita bagikan semua. Sudah 100 rumah. Sudah 100 rumah kita datang ke warga-warga. Gimana tanggapan masyarakat? Banyak yang nangis. Saya tidak mendramatisir warga ya, tapi ketika beliau misalkan tidur di lantai tanah misalkan ya, dengan amben, ketika diberikan keramik, mereka tersentuh. Dan baru kali ini ada misalkan datang dari pihak PSE, ASN, dari camat untuk mendatangi, untuk mendengarkan keluhan. Pak Camat, sebentar, saya akan pastikan sekali lagi, baru kali ini ya. Agar didengar oleh para pemimpin daerah lain. Ya, begitu. Nah, kemudian bagaimana menggugah kesadaran masyarakat mau bersuadaya membangun jalan itu, mengkomunikasikannya seperti apa? Jadi gini, sebenarnya masyarakat itu sudah ada aware, sudah ada kesadaran, sudah ada namanya kesadaran organik lah, kesadaran yang muncul dari jiwanya. Nah, negara ini hadir lewat pemerintah kecamatan, menerjemahkan wali kota, wakil wali kota dengan misi-misinya, menggugah itu kesadaran organik itu. Misalkan ada jalan yang memang tersumbat tadinya, yang tidak memiliki akses antara kampung ke kampung, mereka swadaya tuh bangun aksesnya, dibelikan batu, beskos dan lain sejenisnya untuk membangun konstruksi jalan lah sama-sama. Dan itu masyarakat semua dibuka tuh jalan tuh bersama-sama, kayak di Curug Manis kayak gitu itu. Kita dorong semua, berikan spirit, tumbuhkan kesadaran baru itu, dan pupuk kesadaran bantu bahwa ini bisa kita lakukan tanpa membebani APBD, dan alhamdulillah berjalan. Pak Camat, ini kan kata kuncinya yang menarik adalah bottom up. Iya. Nah, bisa cerita nggak teknis komunikasinya seperti apa ya? Begini, yang dikatakan Pak Dokter tadi bahwa kita harus tak berjarak, Pak. Kalau masih memiliki jarak elitis ya, eksklusif, itu tidak akan pernah mendengarkan itu. Tapi ketika konsep dasarnya tak berjarak, kita akan mendengarkan itu semua, dan kita adalah bagian dari mereka, gitu posisinya. Nah, muncul bahwa ada persoalan apa di masyarakat itu. Ada misalkan pengen bangun jalan secara swadaya, dibangun karena dia beberapa kali misalkan dengan keterbatasan anggaran, hari ini harus kita lakukan secara mandiri dan menggalang solidaritas organik dan swadaya bisa kita lakukan. Atau misalkan membangun rumah yang sudah tidak layak huni misalkan kita lakukan. Dan hampir 12 rumah kita lakukan semua itu. Artinya ini satu terobosan ketika banyak pemerintah daerah begitu mengeluh tidak ada dana buat pembangunan dan sebagainya, ternyata ada cerita sukses di Kecamatan Curug, begitu. Nah, sehari-hari Pak Camat, berapa jam di kantor dan berapa jam berada di masyarakat? Ya, saya sih tidak mengkalkulasi jam per jam, tapi sesuai kebutuhan kita ini kan melayani. Saya pengen memberikan gambaran konsep dasar kita melayani ini hari ini harus memastikan kita yang datang ke masyarakat. Prinsip dasarnya lebih baik kita mengetuk pintu rakyat ketimbang pintu kita yang diketuk rakyat. Kalau kita mengetuk pintu rakyat, berarti kita yang datang kan memberikan satu sapaan hati dan sapaan kebutuhan. Tapi kalau diketuk oleh rakyat, berarti ada demo di sana. Kan gitu kira-kira di sana. Ada sesuatu yang membuat rakyat itu harus datang. Nah, sebelum rakyat datang, maka lebih baik kita mengetuk pintu rakyat ketimbang pintu kantor kita yang diketuk. Nah, konsep dasarnya itu, dan saya pastikan kita lebih banyak di masyarakat. Nah, yang paling rutin kita ini ada namanya gas jumpa, gerakan sodako Jumat pagi, dan itu berawal dari 1 Februari itu udah mulai kita. Jumat itu kita sisihkan untuk datang ke masyarakat, menyantuni yatim, mendengarkan watosia ulama, meminta doanya agar Kecamatan Curug, Kota Serang di bawah pimpinan Spirit Aja Kendor Wali Kota dan Wakil Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan track yang sesuai dengan track yang sedang dijalani sekarang ini gitu tuh. Terus ada camat-camat lain yang mencontoh nggak? Sayang ini kalau tidak menjadi model dan role kepemimpinan yang baik. Saya kira mudah-mudahan semuanya saya ingin pastikan bahwa teman-teman camat juga akan bergerak masif, Pak. Bergerak masif karena begini, menurut saya nih, kalau camatnya bergerak masif, totalitas sebagai pelayan terhadap kebutuhan masyarakat,
misalkan tentang pembangunan kecamatan, sumber daya, sampah, misalkan tentang rumah yang tidak ada huli, gizi buruk, stunting, atau persoalan-persoalan ke masyarakat lainnya, itu cukuplah camat yang menyelesaikan. Biar Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendesain kota agar lebih bisa smart, indah, dan bicara hal-hal yang makro lah. Camat ini bicara tentang kebutuhan dasar rakyat. Ini saya kira ini lebih, dan ketika 6 kecamatan bergerak masif dengan beberapa inovasi, saya kira Kota Serang akan berjalan runnable dan cepat lah kira-kira sesuai Saat dengan ini harapan. ada kasus gizi buruk atau stunting di Kecamatan Curug? Ada beberapa, tapi alhamdulillah kemarin memang stunting aja kita turun, Pak. Kita pastikan ke masyarakat Ibu, proses stunting jangan sampai terjadi. Misalkan dari proses ibu hamil kita berikan sosialisasi, bekerja dengan DP3KB, bersama dengan Puskesmas, memastikan ada kesadaran ibu-ibu untuk menjaga gizinya, menjaga kesehatannya, apalagi di pandemi. Sampai segitunya kita melakukan sosialisasi. Atau misalkan gizi buruk, saya ingin pastikan bahwa gizi buruk karena persoalan-persoalan gizi kan, persoalan-persoalan kebutuhan dasar. Saya ingin pastikan jangan sampai lagi warga Curug yang kekurangan gizi, apalagi kekurangan bahan pokok dalam kebutuhan sehari-hari. Banyak, Pak, yang ini. Makanya kita galang tiap Jumat itu memastikan jangan sampai ada orang yang kekurangan gizi buruk. Itu. Ini luar biasa loh sahabat. Pak Camat turun langsung untuk mengurusi gizi buruk dan stunting dan memastikan tidak terjadi lagi. Karena tidak usah saya sebutkan nih Pak Camat. Ada juga pemimpin yang bilang, alah baru 10 yang gizi buruk, nggak usah khawatir. Nah, ini kan jadi contoh komparasi gitu. Nah, Pak Camat, keluhan-keluhan yang paling banyak yang dikeluhkan oleh warga biasanya apa? Jalan aja. Akses jalan, terutama akses jalan perbatasan ya. Akses jalan perbatasan, ya persoalan akses jalan perbatasan, yang infrastruktur ya, infrastruktur akses jalan perbatasan. Yang kedua pelayanan KTP. Tapi sekarang untuk jalan akses perbatasan, alhamdulillah Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota memastikan langsung lewat anggaran pemeliharaan beberapa titik Curug sudah alhamdulillah responsif luar biasa. Misalkan contoh di jembatan Sirlong lah di sana itu yang menggabungkan antara Cipete dengan Cikusal, dan jembatannya hampir tidak bisa lalui dan itu dilalui dan aksesnya alhamdulillah sekarang berjalan. Dan ini saya kira ada kepedulian luar biasa memang dari wali kota dan wakil wali kota untuk memastikan bahwa Curug ini adalah salah satu kekuatan besar dari proses kebangkitan Kota Serang lah kira-kira. Salah satunya di infrastruktur. Nah, soal misalkan suprastrukturnya, soal pelayanan KTP. KTP ini kan agak jauh jarak yang tadi itu, yang biasa harus datang ke Dukcapil. Nah, kita pastikan bahwa mulai hari tadi itu dipastikan bahwa seluruh pelayanan aspirasi kependudukan ada di kecamatan. Dan ini berarti mengilhami dinas OPD lain agar lebih dekat dengan masyarakat, dan alhamdulillah kepala dinasnya turun langsung ke kecamatan dan memastikan bahwa seluruh perangkat administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan menyentuh hal-hal yang menjadi kebutuhan. Ini sebetulnya implementasi dari reformasi birokrasi. Nah, itu kira-kira gitulah kita. Kalau kita simpelkan kira-kira gitulah. Tanpa harus banyak bergaung-gaung. Ya, ternyata reformasi birokrasi itu mudah dilakukan. Mudah. Begitu kan, Pak Camat? Sangat mudah, mudah. Apa yang dijalin secara internal dalam birokrasi kecamatan sehingga semua terkesan terdengar solid, terkoordinir, dan mampu menjadi pelayan masyarakat? Ada 3 saya. Pertama adalah menjaga sinergitas internal kita dengan melakukan pembagian tusi yang jelas dan tidak menganeksasi satu tusi dengan tusi yang lain. Misalkan camat memfungsikan sekretaris dengan sekmat dengan baik, juga memfungsikan kasih-kasih dengan baik tanpa harus menganeksasi. Jikapun ada supervisi, kita melakukan supervisi secara baik dan humanis, tidak harus melakukan tindakan-tindakan ahumanis misalkan. Yang kedua, antar kecamatan dengan kelurahan dibangun proses komunikasi yang intens. Menyampaikan gagasan kita juga perlu waktu dan perlu metodik yang tepat. Jangan sampai misalkan ngenceng kitanya ke kelurahan, nggak bisa, Pak. Pendekatan humanis, pendekatan kekeluargaan, bahwa ada gagasan loh, bahwa birokrasi ini adalah melayani, bukan dilayani. Sampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini kita hadir untuk masyarakat. Nah, itu juga menginspirasi. Pak Camat nggak keberatan nih
di episode berikut kita akan coba lihat bagaimana keramik-keramik yang sudah menempel pada rumah-rumah yang dibangun, kemudian jalan-jalan yang sudah tertata rapi. Saya pikir perlu untuk ditinjau semata-mata agar menjadi pembelajaran. Setuju Pak Camat? Setuju. Kita akan coba ke sana pada next level. Nah, kemudian bagaimana membangun keterbukaan? Artinya kan ini bersentuhan dengan persoalan yang signifikan untuk mencegah persoalan korupsi. Gimana Pak? Ya gimana mau tidak terbuka? Kan seluruh serapan anggaran kita tidak menggunakan anggaran APBD dalam yang saya sampaikan tadi. Itu nyaris adalah menggalang keswadayaan, menggalang kemandirian masyarakat. Nah, dalam konteks ini tadi itu misalkan tentang bagian keramik, semuanya kita bagikan. Kita di 3.000 kita bagikan. Ada yang kekurangan nanti kita sampaikan lah gitu. Nah, kalau pengelolaan anggaran dengan APBD ya kita sesuai dengan proses perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan, proses akuntabilitas kita lakukan dengan baik. Dan alhamdulillah Curug saya kira dalam pemeriksaan inspektorat kita tidak ada temuan yang signifikan. Dan ini adalah sebuah kemajuan Pak. Yang tadinya Kecamatan Curug ada beberapa temuan, periode 2021 ini yang diperiksa akhir 3 bulan terakhir ini alhamdulillah kita tidak ada temuan yang signifikan yang membuat krusial bagi perjalanan akuntabilitas keuangan di APBD kita. Apalagi misalkan menyangkut kegiatan-kegiatan di luar APBD. Akuntabilitas kita adalah ke proses ilahiyah karena dengan beberapa pertimbangan kepentingan kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, publik akan merasakan apa betul ini sebagai sesuatu yang sifatnya bisa dirasakan. Dan alhamdulillah publik merasakan betul keramik, dibangun rumah dan lainnya. Contoh gini Pak Dokter, sebenarnya ketika rumah roboh yang kita bangun, masyarakat tuh rindu gotong royong itu Pak. Contoh saya hanya ngobrol aja, ayo masyarakat, ayo beberapa sedikit kita kumpul, kita bangun rumah ini. Dan kalau misalkan tradisi dulu Pak Iksan, itu kan hanya ditinjau. Ketika rumah roboh misalkan kayak di Cepatnya ditinjau, udah ditinjau nih. Kalau tinjau pakai penganggaran berikutnya, APBD kan pakai perencanaan. Dan tahun berikutnya orang udah tidak punya roboh lagi. Kalau orang mau ibadah, mau laksanakan kewajiban sama istri malam-malam tak berumah kan repot juga kita kan lah. Kita juga sampai ke sana berpikirnya Pak Iksan. Nah, akhirnya kita action aja bahwa harus kita eksekusi, kita ngirim materialnya, kebutuhannya apa, semen, pasir, semua. Dan besok-besok ada tuh yang nyamperin. Pak Camat saya kirim ya, batunya saya kirim, semen ininya saya kirim, asbesnya. Nah, itu ternyata muncul kesadaran dari beberapa entitas bangsa untuk sama-sama membangun di Curug ini. Di tengah pesimis masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada saat ini, ternyata kita masih menyaksikan ada satu pemimpin yang inspiratif yang membuat kita harus optimis. Dan dia lahir di Banten, terutama pada kepemimpinan di Kecamatan Curug. Pak Camat, bagaimana menilai kepemimpinan daerah pada saat ini? Saya kayak makan jeruk kalau misalkan. Setidaknya ada penilaian di tengah persoalan yang bertubi-tubi pada pemerintah provinsi? Ya, saya kira sama pemimpin itu punya karakter masing-masing, punya metode pengelolaan kebingungan masing-masing lah, punya cara masing-masing. Yang terpenting bagaimana pemimpin itu dalam kaidah fikihnya misalkan tasarruf al-imamah ala oriya manutun maslahah, bahwa seluruh kebijakan pemimpin itu harus diorientasikan untuk kemaslahatan orang banyak. Paling enggak ada niat seperti itu. Soal dia caranya, misalkan apakah dengan cara yang turun langsung misalkan ya, ada cara yang marah-marah, ada yang cara yang slow, yang cara-cara yang banyak cara lah. Tapi bisa diukur apakah selama ini kemaslahatan umatnya telah menemukan elan vital, telah menemukan titik temu di situ atau belum. Nah, itu mengukur sejauh itu. Dan cara-cara itu saya kira saya banyak teladani lah, dari kepemimpinan provinsi, dari wali kota, dari ini saya teladani ya hal-hal yang baiknya. Nah, saya yakin Pak Camat nih setuju dengan saya, bahwa tatanan yang baik pada pemerintahan tentu saja akan sangat dipengaruhi
pada persoalan leadership di dalamnya. Nah, bagaimana Pak Camat menilai dan menempatkan masyarakat dalam kepemimpinan Pak Camat? Saya gini, masyarakat itu sebagai determinasi dalam konteks kebijakan publik lah. Bukan kita, tapi masyarakat. Karena apa? Tujuan dari negara, tujuan dari pemerintahan itu semua semata-mata untuk ke masyarakat. Jadi saya meletakkan masyarakat sebagai faktor determinasi, faktor penentu dari arah kebijakan itu. Bukan faktor apa-apa. Proses penganggaran, proses perencanaan, proses pembangunan itu adalah instrumen alat. Tapi tujuannya adalah masyarakat. Masyarakat misalkan dalam konteks ini partisipasinya, kesejahteraannya, terus juga peningkatan kapasitas dan sumber daya manusianya, agar proses kehidupan masyarakat itu berjalan dengan baik, apa yang menjadi harapan, ekspektasi masing-masing personal masyarakat. Gitu, kira-kira gitu ya. Tapi capek loh jadi pemimpin yang peduli pada masyarakat. Tapi bagi saya indah, Pak. Karena kepedulian itu adalah salah satu muncul dari hati dari ini. Kalau hatinya diselimuti dengan kepedulian indah, tapi kalau hatinya keronta, dijauhkan dari kepedulian, justru dia merasa dirinya terasing dari kehidupan dirinya dan masyarakat. Itu yang membuat burden. Iya, karena menjadi frame beban. pemimpin sekarang lebih banyak lifestyle daripada sebagai pemimpin yang memang harus berpihak pada masyarakat. Iya. Nah, ke depan Pak Camat, ada agenda apa nih Kecamatan Curug Ya, dalam proses pembangunan daerahnya? saya begini, saya sedang mencanangkan 2022 ini musuh kita adalah sampah. Teologi kita teologi kebersihan lah, bahwa Tuhan mengisyaratkan kita harus bersih lah. Pasca pandemi yang mulai turun ini, masyarakat harus mulai tradisi menjaga kebersihan harus menjadi lebih utama, agar segala penyakit yang ada di masyarakat misalkan mulai bisa dieliminasi dengan dini, dari deteksi, mitigasi proses. Maka besok saya akan mendeklarasikan namanya Laskar Pemungut Sampah Curug. Saya ingin pastikan bahwa ada kesadaran masyarakat tentang sampah plastik atau sampah non-organik menjadi musuh utama bagi masyarakat. Yang kedua, bahwa memang spirit masyarakat Curug itu sudah muncul kebersihan itu. Jadi pagi-pagi mereka itu sholat subuh, ya saya cek itu, karena kan sering kita serangan fajar, sholat subuh, bangun subuh, mereka biasa ngaji, terus bersih-bersih tanaman rumah, terus menghidupi bunga-bunga, menyiram, membakar kalau misalkan yang benar. Besok saya ingin pastikan bahwa di tiap kampung itu ada namanya TPS mini-mini dengan laskar pemungut sampah yang kita tugaskan itu. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Camat Ahmad Nuri SH MSI, serangan fajar menjadi positif. Positif Pak, positif karena habis salat subuh kita mendengarkan masyarakat, didengarkan kiai, merasakan dan mendengar terus langsung. Oh, ternyata di Curug itu tradisinya memang setelah salat subuh mereka ngaji, terus mereka berdoyon-doyon bersihin ini. Kalau misalkan ada masalah sampah plastik, ingin dipastikan bahwa besok musuh utama kita adalah sampah dan harus kita munculkan. Sebelum kepemimpinan Bapak, seperti apa gambaran Kecamatan Curug? Saya tidak bisa mengkompar ya soal kepimpinan yang terdahulu dengan saya. Kalau misalkan saya menilai, saya ukurannya begini aja ukurannya. Dalam konteks tata kelolaan pemerintah, soal misalkan akuntabilitas keuangan, tahun kemarin kita ada temuan misalkan, ya, ada beberapa temuan dari program-program pelaksanaan kegiatan dan program. Hari ini kita tidak ada temuan yang signifikan, meskipun dalam tataran administrasi ada beberapa lah catatan, tapi secara menyeluruh tidak ada. Ini salah satu ada proses perbaikan yang kita lakukan. Yang kedua, dulu misalkan terkesan bahwa camat kelihatan menjadi elitis misalkan yang harus didatangi masyarakat, bahwa masyarakat harus langsung mengetuk pintu camat. Hari ini kita yang datang ke masyarakat. Soal itu doang. Mungkin itu metode pemimpin yang terdahulu, tapi bagi saya ini. Yang ketiga, bahwa proses bottom up ada misalkan dalam konteks ritualisasi birokrasinya ada musrembang. Hari ini kita tidak harus musrembang kita. Kenapa? Mendengarkan langsung dari bawah, menjadi kebutuhan dasar kita di bawah-bawah itu. Nah, kalau potensi ekonomi yang digali, ada gambaran? Kita sudah memetakan. Jadi ternyata kemarin juga UMKM kita pamerkan di acara namanya Seba Kelurahan atau Seba
kecamatan yang di sana. Ada beberapa potensi di Curug itu sudah kepetakan. Ada yang namanya Bandeng Picung, Pak. Bandeng Picung itu ciri khas Curug dan Cikesal. Kan ini sebenarnya mah Curug Cikesal berdekatan. Bandeng Picung itu bandeng yang dikasih picung, yang berapa hari pun dia tidak bau, Pak. Dan ketika digoreng itu luar biasa enaknya, dan saya juga merasakan gini. Yang kedua misalkan tentang kerajinan golok tuh. Golok, ternyata golok juga ada di Curug posisinya. Terus misalkan tempe, ternyata Curug itu penghasil tempe yang kualitasnya bagus pengolahnya. Kita pastikan bahwa di Curug Manis terutama itu banyak pabrik-pabrik tempe yang dikirim ke Rau, dikirim keliling-keliling semua. Nah, potensi itu sedang kita galak. Atau misalkan kemarin saya ketika sedang belusukan menemukan risoles itu yang bungkus-bungkus yang dikirim ke Rangkas, ke Pandeglang, yang bungkus yang dari terigu itu yang dia ternyata dia punya perusahaan. Nah, infrastrukturnya memang agak kekurangan karena dia masih di rumah yang bekas. Besok kita ingin pastikan bahwa infrastruktur untuk UMKM-nya kita pastikan bagus dan ada support dengan modal UMKM. Bagaimana mendekatkan UMKM pada akses kesuksesan yang bisa diraih? Ya, pertama ada 3 menurut saya. Pertama adalah ada jaminan memberikan akses permodalan, misalkan dengan bank-bank yang konvensional yang misalkan lewat kita bisa persiapkan ada KUR di sana, misalkan dengan bank-bank negara misalkan. Dan Pak Camat bisa mengakses itu? Bisa, alhamdulillah kita bisa kita tinggal komunikasi. Kebetulan kemarin juga dari BNI juga komunikasi itu posisinya. Yang kedua adalah mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari UMKM. Caranya ya kita di medsos, kita galang beberapa di teman-teman, kita sosialisasikan, kita buat inilah yang sifatnya promotif lah. Buat misalkan contoh bahwa setiap kali saya acara, saya kampanyekan Bandeng Picung itu enak, kayak gitu kan. Kayak gini, ini kan bentuk promosi. Pak dokter pasti akan tertarik, enak gak Bandeng Picung? Kita akan makan bersama. Iya kan? Bandeng Picung, sayur asemnya, dan itu enak, Pak. Sudah tidak ada lagi dan kuat tuh hari itu, Pak. Dan sahabat yang saat ini berdomisili di Curug, beri komentar pada kepemimpinan yang luar biasa. Nah, Pak Camat, bicara sekali lagi tentang keefektifan dan keberhasilan kepemimpinan Pak Camat, gitu. Sesungguhnya apa sih yang dicapai dari kepemimpinan yang saat ini dijalankan? Kemana arahnya? Itu yang tadi itu, yang saya hujahnya itu, hujah tentang kemaslahatan orang banyak, Pak. Kan setiap kali kebijakan, apakah menemukan titik maslahah atau menemukan sisi mafsadat. Nah, orientasi saya adalah bagaimana kebijakan ini, praktek sekaligus praksis kebijakan ini memberikan maslahat pada orang banyak. Padahal Pak Camat, ini gurunya Pak Camat siapa ini bisa Pak Dokter luar Ihsan. biasa? Pak Dokter Ihsan ini, sumber inspirasinya Pak Dokter Ihsan gitu. Jadi berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain. Nah, hal yang paling ingin dicapai secara signifikan di Kecamatan Curug apa? Yang signifikan saya pertama adalah saya ingin pastikan dalam konteks infrastruktur masyarakat yang saya sampaikan, periode tahun ini tidak lagi masyarakat yang memiliki lantai tanah misalkan. Itu kan keukur ya. Ada indikator alat ukurnya ada. Berarti ada berapa kakak di Kecamatan Curug? Ada, bukan kakak, ada sekitar jumlah penduduk ada sekitar 53.000. 53.000. Ya. Ada RT sekitar 196, ada RW 100, ada kampung 148, RW 48, kelurahan 10. Nah, saya ingin pastikan minimal rumah itu 15. Pastikan misalkan semua rumah-rumah juga tidak berlantai tanah kembali. Tidak berlantai lagi lah, itu tolak ukurnya kelihatan. Jadi kalau sanitasi dan akses air bersih gimana? Air bersih juga alhamdulillah Curug ini kan untuk air bersih tidak seperti di daerah lain ya yang sifatnya di utara lah ya. Curug ini ketika kita pengeboran sudah bagus lah airnya lah. Dan untuk sanitasi lingkungan misalkan daya Dolbon Curug ini ya hanya beberapa persen aja, dan saya cek itu sudah alhamdulillah tertata rapi dan tidak ada lagi yang sifatnya Dolbon lah. Itu dengan pastikan. Ini sanitasi. Kan kita jadi penasaran ini. Buku yang dibaca apa sih? Kalau nggak mau ngasih bocoran gurunya siapa, bukunya apa nih Pak? Saya pernah buku bacanya Pak Iksan itu tentang pondok pesantren Salafi itu kira-kira. Nggak, maksud saya biar jadi referensi juga bagi yang lain gitu. Ya karena ini luar biasa optimisme yang terbangun dan harus dibangun
pada saat kita semua pesimis ini sebelum podcast dengan Pak Camat, karena persoalan-persoalan bertubi-tubi tentang kepemimpinan di Banten begitu. Nah, kembali pada persoalan Kecamatan Curug, kalau Pak Camat lihat gitu, hal-hal psikologis yang bisa dipahami agar bisa menjadi pelajaran bersama gitu, apa yang gampang tersentuh bahwa masyarakat itu memang bisa kok dibangkitkan partisipasinya. Iya. Tadi sebelum jawab sana ada apa yang dibaca buku. Ya, saya gini aja nih. Pak Iksan juga, Pak Dokter pernah baca saya kira Revolusi Harapannya Erich Fromm ya. Revolusi Harapan Erich Fromm. Kalau dulu misalkan berani mati, hari ini kita bagaimana berani hidup lah. Nah ini kita coba tuh ya. Benar juga ini. Kalau misalkan ternyata pertarungan prosesnya, pergulatan panjang menuju kehidupan ini prosesnya panjang kan gitulah. Nah, kita harus berani tampil menjadi bagian dari menghidupi dan hidup dalam proses pertarungan ini nih. Nah, soal kemudian yang tadi bagaimana menggugah masyarakat. Sigmund Freud misalkan dalam konteks tahapan manusia, pada saat tertentu kan cinta ini tidak perlu lagi kita ketemu lah. Pemimpin ini perlu afeksi, sentuhan afeksi. Benar nggak dia mencintai masyarakatnya? Akan terukur. Bagaimana misalkan bentuk cintanya? Ya kita datang, misalkan ketika menyampaikan, kita membelikan kayak gini. Oh ternyata camat ini begitu mencintai kita. Dan rakyat akan mencintai kita. Nah kalau sudah sama-sama cinta, apa yang menjadi harapan berdua ini antara yang dicintai dan mencintai tentang proses kemaslahatan akan berjalan. Dan itu yang digugahkan itu. Afeksi publik lah, afeksi masyarakat dan rakyat ini tergugah untuk sama-sama. Kepentingan kita atau pembangunan. Pembangunan untuk apa? Ya untuk mereka kan, bukan untuk kita. Kita mau udah duduk di AC udah enak Pak. Udah misalkan naik mobil ber-AC kan, terus jual AC. Sementara ada bagian masyarakat yang boro-boro mau tidur di AC. Rumah aja tak berkeramik misalkan. Nah, jadi kita sampaikan beda. Itu. Pemimpin yang suka baca dan pemimpin yang suka ngelamun beda. Tapi kan melamunnya pemimpin yang di sana mungkin lebih baik Pak, karena kita baca buku itu kadang-kadang sebulan baru selesai. Kalau mereka ngelamun menghasilkan buku kira-kira gitulah. Nah, kehidupan toleransi di Kecamatan Curug gimana? Alhamdulillah Pak. Curug itu ya bicara toleransi karena berangkatnya memang kulturnya kultur toleransi, tidak ada masalah lah masyarakat. Yang paling menyambut itu Curug itu karakter tipikal Serang banget gitu lah. Guyubnya, gotong royong, toleransinya, saling mengingatkannya, terus tidak ada yang aling-aling, misalkan camat nggak, tapi juga jujur Pak. Misalkan datang saya ke warga, misalkan jujur saya 20 tahun Pak Camat, baru kali ini kedatangan camat dan memeluk saya. Ini karena ada kejujuran afeksi ketika disentuh, datang tuh lovely itu loh. Lovely atau cinta itu sebelum ini dia datang ke kita menyampaikan itu, dan besoknya dia sampaikan akhirnya kan kita bantu pembangunan di Kecamatan Curug. Nah itulah saya kira. Jangankan masyarakat, saya aja mendengarnya bangga luar biasa Pak Camat. Iya gitu. Tapi jangan sampai jatuh cinta. Karena kadang-kadang komunikasi begini kalau berhadapan dengan kaum hawa bisa inilah. Apalagi banyak masyarakat yang ibu-ibu itu loh. Ibu-ibu ketika kita ngobrol dan ngomongnya bukan karena kita retorik ya, bukan karena lip service, bukan karena kita memang ingin dipuji, karena memang datang dari denyut kepedihan kita bersama. Saya lahir dari orang kampung misalkan ya. Ketika datang ke masyarakat ya bukan karena lip service, bukan karena ini, karena memang seadanya kita datang ke sana gitu. Bukan karena pengen nyalon kita datang, enggak. Kewajiban kita. Ada rasa cinta yang didorong untuk datang kepada. Dan bedakan antara misalkan masyarakat yang bedakan, oh ini ternyata atau pansos ada termaka pura-pura, enggak lah. Begitupun kita ke masyarakat enggak ada lihat pura-pura. Cium tangan ke camat, kita cium tangan ke mereka. Sama ketulusan, sama-sama merindukan tentang dua belah pihak antara negara dan society atau pemerintah dan masyarakat atau masyarakat. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat? Apakah mereka turut membantu, turut menjadi bagian yang disentuh? Sangat Pak, sangat. Karena begini, yang saya katakan gas jumpa itu, ya datang ke ulama, datang ke tokoh kultural, datang kepada tokoh masyarakat. Saya ingin pastikan bahwa beliau-beliaulah adalah salah satu supporting kekuatan terbesar untuk memberikan masukan kepada kita, dan kita belajar dari pengalaman, karena kekuatan terbesar ada di para advis dan nasihat
orang-orang dan tokoh-tokoh itu. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa memberikan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar. Dan kita datang itu tiap Jumat itu kita datangin ke tokoh-tokoh masyarakat, ada pondok pesantren, ada tokoh kultural, kita datengin, ada MUI, selesai semua kita silaturahmin semua, berangkatnya semua. Dan saya ingin pastikan bahwa kita ini bersama-sama untuk membangun Curug lah sebagai bagian integral dari Kota Serang, dan Kota Serang dipimpin oleh wali kota yang semangat luar biasa dengan spirit aja kendor ini. Masa camatnya kendor? Kira-kira kan malu kita terhadap jargon itu, Pak Dokter, kira-kira gitulah. Dan saya ini terjemahkan. Pak Camat, ya, kayaknya sahabat Banten Podcast nih butuh nasihat ketika menjadi seorang pemimpin. Apa yang bisa menjadi untayan mutiara dalam diri seorang pemimpin? Ya, gitu. Siap. Saya ingin pastikan aja. Saya sehari ini memang tak perlu kata, Pak, tapi kerja nyata lah kira-kira. Nah, pemimpin itu hari ini harus kerja nyata baru kata hari ini. Tapi jangan dimulai dengan kata baru kerja nyata. Tapi dimulai dengan kerja nyata baru kita merangkai kata, kira-kira gitu. Nah, kayak misalkan 1 tahun ini saya bisa merangkai kata bahwa ada persoalan-persoalan ini yang kita sampaikan. Nah, jadi pemimpin ini kalau dalam teorinya Hegel, dalam pemikiran dulu, tapi dalam teorinya konsep pembangunan ini harus dari kerja nyata dan hal-hal yang nyata dulu yang kita lakukan. Nah, pemimpin hari ini saya kira harus melakukan tindakan nyata, baru dia berkata-kata. Jangan berkata-kata dulu, tapi lupakan kerja nyata. Kira-kira gitulah. Saya ingin praksis saja sekarang. Karena hari ini yang dibutuhkan kerja nyata dan dirasakan oleh hal-hal yang nyata oleh masyarakat. Saya tidak dilahami dengan teorinya materialisme ini ya, tapi saya sesungguh menghargai betul bahwa kerja nyata itu harus ada pada hal-hal yang nyata gitu, bukan absurd. Itu saya kira. Oke, jadi banyak sekali sebetulnya yang masih akan saya tanyakan dan banyak hal yang bisa diulas dan kita akan buat pada episode berikut. Dan saya yakin ini menjadi pembelajaran bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kesimpulannya kembali pada pernyataan awal. Muda, smart, inovatif, berpihak pada masyarakat, satu lagi. Religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.